awalnya saya meniti karir beternak lebah itu sebetulnya sejak dari kecil. Sejak dari kecil tersebut saya sudah menggeluti dunia lebah di kampung saya, yaitu Kampung Welahan, Watu Malang, Wonosobo. Kemudian berjalannya waktu, saya sekolah sampai besar, kemudian beranjak dewasa, sampai akhirnya saya menikah. Kemudian saya kembangkan jenis lebah Apis mellifera. Apis mellifera atau yang dikenal dengan lebah angon ini sangat tepat sekali untuk memulai membudidaya lebah di kawasan perkebunan, di mana di kawasan perkebunan ini ada waktu jeda antara bunga yang satu dengan bunga yang lain. Bunga yang satu dengan bunga yang lain ini berbeda masanya. Waalaikumsalam. Ini salah satu perawat beekeeper kita, namanya Mas Waldi. Dari bulan Juni sampai November itu lebah sangat bisa diandalkan untuk mencari pakan sendiri. Artinya lebah mellifera ini sebetulnya memiliki karakter yang lebih cocok untuk dikembangkan, dibudidaya, diam di tempat. Akan tetapi karena kita mengurus lebah ini supaya mendapatkan madu yang murni, maka kita pindah-pindahkan sesuai musim bunga. Dari bulan Juni musim bunga randu sampai nanti akhir November bunga sono keling atau bunga rambutan, dan sekarang ini di awal Oktober dari September tadi di perkebunan karet. Perkebunan karet ini luas, bisa di daerah Beringin, bisa di daerah Boja, bisa di daerah Karangjati, bahkan bisa juga di daerah Subang juga ada, Batang juga ada. Wilayah Indonesia ini kaya akan sumber hayati flora, akan tetapi kita sebagai negara masih mengekspor madu dari luar negeri, masih mengimpor madu dari luar negeri. Ini yang menjadi catatan dan motivasi saya. Kenapa kita harus beternak lebah? Karena dari adanya lebah kita pasti akan melestarikan alam. Ada alam, ada lebah, alam lestari. Maka gertakkanlah gerakan menanam lebah, pakan lebah ini adalah gerakan yang sangat mulia bagi bangsa Indonesia. Dengan tumbuhnya flora-flora yang ada di Indonesia, kita bisa menyediakan pakan alami untuk lebah sehingga alam kita juga semakin hijau. Motivasi saya yang lainnya ini didorongkan dengan keinginan luhur dari nenek moyang, di mana nenek moyang kami itu sejatinya adalah beekeeper atau perawat lebah, yang mana mereka melakukan perawatan lebah secara tradisional. Dengan berkembangnya zaman, maka lebah bisa dibudidaya dengan seperti ini, dengan cara yang lebih modern, dengan cara yang lebih lestari, tidak membunuh koloni baru, tidak membunuh calon koloni juga. Inilah yang kita sebut sebagai panen lestari. Kemudian suka dan duka dari merawat lebah ini ketika musim paceklik datang di kisaran bulan Desember sampai bulan April. Ini akan membuat kita para peternak lebah itu kelimpungan, bahkan tidak bisa makan, bahkan tidak bisa meneruskan hidupnya. Ya, dari situ kita belajar bagaimana kita bertahan hidup, seperti halnya lebah bertahan hidup ketika musim bunga tidak ada, mereka tetap harus mendapatkan dukungan dari manusia. Manusia pun untuk bertahan hidup harus ada dukungan dari manusia lain, maka inilah yang disebut sebagai simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam. Maka kita harus menyatu dengan alam, alam juga akan memberikan manfaat bagi kita, maka dari itu lestarikanlah alam Indonesia. Salam istimewa, tetap bersama kata Pak Pras.